Hai, jumpa lagi di Sucinta Official 01. Terima kasih untuk kalian sudah klik video ini, dan sesuai dengan judul dari video dan thumbnail dari video ini, aku akan menceritakan tentang psikopat-psikopat cantik yang ada di dunia. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita langsung aja tonton videonya. Pada tahun 2020 ada berita yang cukup menggemparkan dunia. Seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat disidang karena telah menikam ibunya sebanyak 79 kali di wajah dan juga lehernya. Bukan hanya itu, dia bahkan tampak terlihat tersenyum saat berada di persidangan itu. Ya, dia adalah Isabella Guzman. Menurut pengakuan dari ayah tirinya bahwa perempuan ini memang kerap sekali bertengkar dengan ibu kandungnya itu. Jadi sebelum pembunuhan itu terjadi, Isabella Guzman sempat bertengkar dengan ibunya dan meludahinya serta mengirimkan pesan, "Kamu akan membayarnya melalui email." Beberapa hari setelahnya, Isabella menyerang ibunya. Dan saat itu ibunya tengah berada di kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi, ayahnya melihat darah yang mengalir dari kamar itu. Setelahnya, sang ibu tergeletak di lantai dengan penuh darah dan bekas sobekan yang banyak. Setelah membunuh, Isabella keluar dari rumahnya dengan penuh darah ibunya. Ia pergi ke toko terdekat dan menumpang mandi di sana. Ia pun mengatakan bahwa ia baru saja dilecehkan. Namun pada akhirnya ia pun tertangkap oleh polisi. Menurut dokter, Isabella Guzman mengidap skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid. Kondisi itulah yang menyebabkan dia sering berbicara sendiri serta berhalusinasi. Dan ia kini pun dirawat dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, sampai dia itu tidak lagi menjadi ancaman. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560. Dia merupakan seorang bangsawan di kerajaan Hungaria. Jadi bukan kekayaan atau jabatan yang membuat dia itu terkenal, melainkan kekejaman dan kesadisannya. Jadi sekitar tahun 1585 sampai 1610, Bathory telah membunuh sekitar 600 perempuan muda yang tidak bersalah. Itulah kenapa dia akhirnya dinobatkan sebagai pembunuh perempuan paling produktif yang terkenal di dunia. Metode eksekusinya pun sangat keji. Dilansir oleh All That Interesting, Bathory ini akan menyiksa korbannya yang tidak mengenakan busana, memaksa mereka memakan dagingnya sendiri, menusuk dengan jarum, membakar wajah, hingga organ intimnya. Dan penyiksaan ini pun berlangsung selama berminggu-minggu, sehingga banyak korban yang mati akibat kelaparan atau juga bisa karena kesakitan. Jadi menurut cerita yang beredar, Bathory ini akan mengambil darah korbannya untuk mandi dan juga untuk minum. Tujuannya melakukan itu karena untuk mempertahankan kecantikannya dan juga supaya awet muda. Dan ini yang lebih parahnya lagi, kalau Elizabeth Bathory ini gak benar-benar dihukum. Dia itu cuma dipaksa untuk tinggal di suatu rumah terpencil hingga akhirnya dia itu meninggal pada tahun 1614.
Amelia Dyer ini dijuluki sebagai pembunuh paling produktif di sepanjang sejarah Inggris. Sebab ia menjalani sebuah praktik yang dinamakan baby farmer. Ia bersedia untuk mengadopsi anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya dan mendapatkan uang sebagai balasannya. Akan tetapi, bukannya merawat anak-anak itu dengan baik, Dyer justru menyiksa mereka. Awalnya, mereka membiarkan anak-anak ini kelaparan hingga mati. Kejam. Ada orang kayak gitu. Sampai pada akhirnya, lama-kelamaan Dyer ini pun memberikan anak-anak asuhnya itu sirup opium agar kematiannya itu berlangsung cepat dan tidak berisik. Ia sempat ditangkap selama 6 bulan. Namun setelahnya, ia pun kembali melanjutkan aksinya. Gak ada kapok. Perempuan ini pun semakin brutal. Ia membunuh anak-anak dengan cara mencekik mereka menggunakan lakban putih. Menurutnya itu adalah metode khas dari dia. Membunuh anak-anak pakai metode khas. Metode khas. Dyer ini terbukti hanya membunuhkan satu pembunuhan saja. Pembunuhan. Padahal kan yang diadopsi itu nggak mungkin satu. Sebab katanya tubuh korbannya itu tidak ditemukan. Hingga akhirnya keluarlah data dari Crime Museum bahwa setidaknya perempuan ini telah membunuh 200 sampai 400 anak. Jam. Jadi itulah sebagian kecil dari psikopat-psikopat perempuan yang ada di dunia. Ini membuktikan bahwa semua orang itu bisa menjadi kejam terlepas dari gendernya, baik itu laki-laki ataupun maupun dia perempuan. Bahkan gak pelak juga, seorang bangsawan aja bisa menjadi seorang pembunuh. Oke, sekian dulu videoku untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Don't forget to watch my next video and stay happy. Happy enjoy!